adik-adik, kembali lagi bersama kakak Rashid dan saya Kak Seto. Kak Seto udah cukur kumis. Kak Seto habis mandi. Iya, hari ini kita mau review apa nih Kakak Rashid? Review jiwa. Oh, kopi ini tuh. Bukan. Kopi. Bahasa ya, Inggrisnya. Oh, bahasa Inggrisnya ya. Soul. Yeah. Seorang musisi jazz yang juga jadi guru sekolah, guru musik. Iya. Joe Gardner. Dia tuh pengen banget jadi musisi jazz, tapi banyak kendala gitu ya. Sampai adanya kesempatan, tapi ternyata dia harus mati. Sangat mendidik ya buat adik-adik ya filmnya ya. Tuh, apanya mendidik? Menghadapi kematian. Iya, menghadapi kematian, betul. Film-film originalnya gitu ya, original idenya tuh selalu menantang lah imajinasi kita gitu. Menantang imajinasi kalau waktu itu pernah bikin Inside Out gitu yang gimana memvisualisasikan perasaan, sekarang memvisualisasikan jiwa. Dia tuh bisa ngasih istilah-istilah kayak kejar passion gitu ya, soulmate. Nah, itu tuh dibentuk gitu, beneran kelihatan gitu. Menghayati kayak lost in the soul tuh kayak kelihatan gitu. Kayak gitu ya ternyata gitu. Kalau di animasi bisa seliar itu, jadinya bisa kebayang. Walaupun kita mungkin nggak semua pengen jadi musisi jazz, tapi kita tuh pasti mencari yang namanya tujuan gitu kan. Nah itu yang kita relate sih semuanya. Apalagi ini mungkin kita yang sedang di usia-usia adik-adik inilah yang sedang mencari passionnya gitu ya. Gitu, kayak hidup dari passion. Nah, gitu. Tapi susah. Susah gitu kan. Kalau nggak pakai passion nggak enak. Nah, kalau nggak passion kayaknya nggak hidup gitu rasanya. Nah, itu sih yang ditanyakan di sini gitu, ditantang sama si Pete Docter dan teman-temannya. Yes, ada co-directornya namanya Cam Powers ya. Jadi ini salah satu penulis kulit hitam pertama juga ya di Pixar. Ya. Menikmati banget tiap scene by scene-nya gitu. Dan nggak kerasa aja tiba-tiba gue nangis sih di bagian ini gitu. Dan menurut gue itu udah jadi teknik yang sangat-sangat mahir gitu Pixar untuk bikin yang seperti ini. Terasa lagi tuh Pixar momennya gitu. Iya, Pixar moment tuh kayak ya emang Pixar doang deh yang punya gitu. Iya gitu, bener-bener. Rasanya kok beda ya gitu kalau nonton yang di film lain gitu. Dan tenang aja gitu abis nonton, adem banget hati kayak ya udah emang ya lu harus mensyukuri lah ya apapun yang lu punya, apapun yang lu udah dapat sekarang. Gue juga nangkep ada konsep keberuntungan tuh kayak gimana sih? Kalau keberuntungan tuh ya kesempatan sama ya lu konsistensi gitu, kesiapan lah gitu. Itu ketemu gitu. Kalau udah kayak gitu ya lama-lama pasti lu dapet lah keberuntungan gitu. Bener-bener. Dan ini juga ngingetin gue sama ini si La La Land ya, secara nggak langsung gitu. Karena ngomongin passion, ngomongin jazz juga. Warnanya cuy, biru pink gitu kayak ini La La Land nih kayak, tapi beda nih animasi jadi lebih kayak imajinatif gitu Ke alam lain gitu ya, alam yang kita tuh nggak tahu di mana, entah berantah. Dan itu ngingetin apa ya, imajinasinya si Inside Out gitu, pas dunia lain itu kayak anjir. Tapi tetap punya taste yang berbeda gitu, oke banget. Maksudnya dia bisa nge-bridging gitu ya antara dunia yang nyata sama dunia itu gitu, yang kayak The Great After, The Great Before tuh dengan enak gitu, kayak masuk. Oke gini transisinya gitu kayak. Oke gitu ya. Kalau soal animasi sih jangan ditanya ya, menurut gue bagus banget. Lightingnya sih cuy, maksudnya wah gila, main lightingnya udah bener-bener kerasa, apalagi yang di bawah bukan jembatan ya, pokoknya jembatan apalah gitu. Itu kerasa banget tuh lightingnya, shadownya gitu, bayangan-bayangannya juga kerasa banget gitu. Asli. Makin bagus banget. Yang piano yang dia ngejejerin makanan gitu kayak anjir, donatnya kayak real banget ya. Banget iya sih. Sama ini gue suka banget sebenarnya musiknya cuy. Musik jazznya gitu ya. Dan ini tuh ternyata yang bikin ini Trent Reznor sama Atticus Ross kan. Di film ini menurut gue cocok dan bagus juga, dewasa musiknya gitu ya. Dan tetap tetap nyaman buat didengerin gitu ketika momen-momen tertentu. Dan ada momen silent gitu kan. Iya. Itu gue kayak wah gila, ini adegan-adegan yang emang nggak butuh musik tapi dapat banget secara sound gitu. Gue juga terasa banget sih pas dia main terus menikmati permainannya terus jadi gelap gitu kan. Lost. Kalau di sini lost in the zone. Nah, itu tuh passion tuh gitu ya, menikmati gitu. Hilang, udah lu masuk berhenti gitu. Nah, itulah yang harus didapat ketika lu harusnya menjalani passion gitu sebenarnya. Pokoknya gitu ya. Yang kurang yang pasti ini kalau misalnya buat anak-anak
ini nggak bisa sih menurut gua, kayaknya bukan buat anak-anak gitu ya. Ini film Soul ini nih ya buat orang yang seenggaknya udah lulus pendidikan lah, sekolah gitu. Kalau nggak kuliah ya sekolah gitu. Kelihatan gitu kalau hidup tuh emang begitu gitu, sulit gitu. Kayak lo harus memilih tuh sulit gitu. Dan akhirnya ada sesuatu yang lo harus kejar gitu. Itu konteksnya berat banget sebenarnya. Sebenarnya iya. Tapi emang tetap eksekusinya dibawa enteng ya, maksudnya dengan warna-warna yang colorful itu masih bisa lah buat anak-anak. Tapi gue ngerasa ini bukan buat anak-anak sih. Petualangannya kurang sih sebenarnya gue ngerasanya, karena emang fokusnya ke si Joe Gardner, karakternya ini punya perjalanan diri gitu ya. Iya. Yang ke alam lain, dan itu nggak dieksplor terlalu banyak sebenarnya. Kalau Inside Out tuh masih banyak tuh petualangan di dalam dunia lainnya. Iya. Begitu juga Onward kan. Emang dia bentuknya pulau-pulau gitu kan, kayak lo harus nyebrangin. Berharap si 22-nya itu kita lihat juga gitu, cuplikan kehidupannya dia. Bentuknya. Gitu. Bukan bentuknya pas udah jadi memilih manusia gitu. Pas jadi manusia itu kayak apa? Tapi ternyata di sini nggak dikasih tahu dia itu seperti apa. Entah itu mungkin jadi film pendeknya atau film berikutnya gitu, gue nggak tahu. Tapi kayak gue pengen melihat kehidupan dia, karena kita ngelihat gitu ketika dia masuk si tubuhnya Joe Gardner ini terlihat antusias gitu, karena dia pengen tahu apa sih sebenarnya tujuan, karena dia kan yang sebenarnya mencari kan. Nggak tahu ini minor ya, tapi nggak tahu sih menurut gue ini agak kurang enak pas di bagian udah menuju ujung-ujung gitu ya. Tahu nggak sih lo yang dia udah pengen dikasih kesempatan lagi, tiba-tiba yang kayak ini apa gitu, tuh? Sempoanya gitu kan. Semudah itu ternyata gitu kayak. Aduh, dia si Terry-nya padahal Terry-nya kayak gitu kan nyari ini kan. Terus tiba-tiba cuma gitu. Itu kayak iya sih. Terlalu dibikin emang harus selesai gitu. Jadi kayak buru-buru aja di bagian situ gitu. Terserah Pixar dah ini mah dan kalian. Terry sama Jerry itu malaikat cuy kalau di dunia. Iya kali ya, masa Munkar Nakir kan kan ngitungin kan kayak dosa kalian ya. Nggak tahu juga sih. Gimana adik-adik ya kan yang udah belajar malaikat. Barbershop cuy. Iya. Barbershop tuh kayak Barbershop tuh adegan yang itu titik dimana si Joe ini jadi ngelihat perspektif yang lain gitu kan, karena dia jadi kucing. Sama ya di situ emang kelihatan kalau di Amerika yang bisa kayak gini black community gitu. Ngumpulnya di barbershop, ngobrolin tentang apapun, nggak ada kasta gitu, kayak semua ini gitu kan, semua sama. Nangis gue sih di Soul pertama kali tuh gue ngerasa kok gue kenapa nangis ya? Ternyata mungkin gue relate juga sama karakter Joe Gardner. Mungkin gue nggak dengerin orang lain ya ketika terlalu fokus. Iya, terlalu fokus sama obsesi gitu. Sama yang gue inginkan banget, sampai gue nggak bener-bener hidup. Gue nggak tahu sama sekali cerita orang-orang di sekitar gue gitu. Padahal si Joe Gardner ini punya teman-teman, orang lingkungan-lingkungan yang sama-sama struggling juga gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Baru tahu ternyata pengen jadi dokter hewan sih. Barbernya. Waktu si 22-nya jalan di trotoar, terus dia tiba-tiba rebahan gitu di jalan. Oh, yang di ini di atas itu di atas subway apa? Uap apa sih? Angin lah pokoknya di bawah itu. Yang si Marilyn Monroe lah ya. Itu mah rocknya melayang gitu, nikmatin terus ngeliat ke atas, ngeliat langit gitu. Itu buat gue kayak itu hal kecil banget loh dalam hidup lu. Lu mungkin kayak sering tiap hari lewat belokan yang sama, jalan yang sama, menyapa orang yang sama, itu tuh suatu anugerah juga gitu. Itulah hidup gitu. Anjir. Gue inget itu sih pas nonton si Joe Gardner tiduran. Itu waktu di Inside Pixar gitu, ada si ininya ilustratornya yang memang bikin karakter. Yang bikin karakter si ininya juga apa? Jerry dan Terry gitu. Itu dia kan orangnya eksentrik banget dan dia sukanya jalan kaki emang. Dia suka jalan kaki kemanapun jalan kaki, karena tinggal di New York juga jalan kaki. Tapi dia akhirnya ngerasa anjir iya ya, kalau misalnya gue lewat sini terus lama-lama ada yang berubah juga gitu. Antara dia ketemu orang baru, ada dia bisa notice gitu ada yang perubahan pintu apa-apa gitu tuh kayak anjir iya ya, nih hal-hal kecil yang sebenarnya kayak gak penting tapi akhirnya kalau misalnya kita lihat lagi anjir gue tuh hidup di sini gitu, berharga. Joe sama ibunya gitu ya yang ya itu kayak sering lah kita ngeliat kayak anjir malu pengen yang terbaik sebenarnya buat lu gitu. Makanya dia pengen sesuatu yang pasti, kerja jadi guru nggak apa-apa, lu punya asuransi dan lain-lain, nggak usah ngejar terlalu gimana-gimana. Musik gitu ya. Ada bapaknya kan gitu, bapaknya dulu gini gitu, itu enak banget. Ada role model ya. Iya, ternyata pas di adegan yang jas, itu kayak anjir gitu. Terus dia kayak dari kucing jadi dia, itu kayak menurut gua menarik tuh, kayak gampang ya gitu doang, tapi ternyata nambah nilai juga di situ gitu, kayak anjir.
Keren. Terus gue suka ini juga sih, permainan kata gitu. Jazz is not a verb apa? It's not a word, tapi dia bilang jazzing, nggak ada jazzing gitu. Nggak ada jazzing gitu. Jazzing nggak Tapi ada. lama-lama akhirnya gitu menerima dengan kata jazzing. Jazzing gitu. tuh, oh ternyata gue jadi menangkap mungkin di sini maksudnya, dan kita bisa memaknai jazz itu sebagai hidup gitu. Yoi. Jazz is life gitu. gitu. Jazz itu juga kata kerja. Iya, gitu. kata kerja. Gue pas nangis juga tuh adegan pas gue baru sadar gitu kan, ternyata ini penting. Terus benda-bendanya 22 yang ditinggalin dijejerin depan piano, terus dia main itu kayak anjir nangis gue. Langsung. Iya, dia inget-inget masa lalunya gitu kan, kayak anjir gue main di taman, main sama bapak gue, itu kayak kena air pantai. Iya, kena air pantai sih, aduh. Kena pantai gitu aja tuh kayak this is valuable. Ini sebenarnya ada pertanyaan doang nih, Anabel ya. Gimana? Pertanyaan Anabel nih buat kalian yang tahu, karena gue juga nggak tahu gitu. Kalau misalnya kalian bisa ngasih jawabannya di komen, kenapa memilih namanya 22? Betul ya. Kenapa namanya 22? Kenapa nggak 33, 11, 212? Ya nggak tahu sih, Beda. maksudnya terserah gitu. Kenapa harus 22 gitu? Mungkin Gue juga nggak pernah penyebutannya enak, enggak juga. Gue nggak nemu nama itu tuh kenapa 22. Langsung skor aja Pak, gimana lu Skor Pak? ya? Gua skor 8 dari 10 sih. Gua bener-bener apa ya, menikmati dan terasa banget kalau kita itu harus mensyukuri hidup. Nyes gitu. banget ya? Gitu. Nyes banget, hati gua kayak abis nonton adem banget ya Allah gitu, seger ya gitu. Gue 9 dari 10 karena menurut gue ini akhirnya gue nonton Pixar tuh bisa mengalir aja gitu. Tanpa harus menerka-nerka abis ini ada apa ya, abis ini ada apa ya gitu. Betul, kan. betul. Kayak udah gitu, kayak nyes gitu. Terakhir nonton kayak gini up. Kita mulai sekarang mungkin saat videonya muncul ini akan ada komunitas di Discord buat kita ngobrol bareng ya. Kalian forum suka film, lah, gitu. forum yang suka film, yang suka komen, yang suka apapun soal film, series, bisa kita komen bareng, kita ngobrol bareng lah di situ. Nanti kita kasih linknya di bawah. Likes, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya buat update terbaru dari Syncrypt ya. Betul. Jangan lupa pokoknya komentar apapun di bawah tentang Soul ataupun ada Anabel yang kita tunggu nih. Easter egg egg, Pixar. betul. Nah, bisa selalu ada kan kita di bawah juga. Gitu aja. Oke, sampai ketemu jumpa. lagi. Ciao.